Ada yang pernah melihat burung hantu? Pernah. Ada yang pernah melihat hantu? Apa kabar hari ini? Baik. Sudah pada sarapan belum? Ya. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam? Sini jam 6, ini jam 5. Ada yang jam 4? Enggak ada. Baik. Hari ini belajar apa? Jaring-jaring makanan. Silahkan Pak Guru, silahkan dilanjutkan ya. Baik. Baik, anak-anakku, hari ini kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring makanan ini terjadi hujan tropis. Nah, di sini kalian bisa memperlihatkan ada video pembelajaran yang sangat menarik. Bisa dilihat ya anak-anakku. Akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang jejaring makanan di hutan hujan tropis. Oke. Yuk kita saksikan videonya. Seru ya. Ada apa itu? Ada burung hantu dan apa itu? Ada ular. Ular. Apa yang terjadi jika semua ular ini punah? Tadi kemarin kita sudah membahas itu. Akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan melihat kehidupan di hutan hujan tropis. Ada apa ya di sana ya? Yuk kita pergi ke hutan hujan tropis. Oke. Wah, ternyata ada paman Skator ini si burung hantu. Ada apa sih nih? Apa yang dikhawatirkan oleh paman burung hantu ini? Oh ternyata di sini ada apa itu? Keponakannya banyak ya. Kami mengusahakan mencari makanan di situ tuh ada apa? Ada burung hantu. Kok jadi penasaran ya penyebabnya? Bahwa mereka kesusahan mencari makanan. Apa alasan mereka kesusahan mencari makanan? Apa yang terjadi? Kemungkinan karena kawasan hutan tempat kita tinggal mereka sudah mulai rusak. Akhirnya mereka kebingungan mencari makanan. Jika salah satu ekosistem ini rusak, anak-anakku, maka jaring-jaring makan tidak akan berjalan dengan semestinya. Maka daripada itu, kita harus bisa menjaganya dengan baik agar anak cucu kita bisa melihat dan merasakan tentang adanya hewan-hewan yang terjadi di hutan hujan tropis dan tidak kebingungan mencari makanan. Baik, mungkin seperti itu Bapak Menteri. Baik, terima kasih Pak Guru. Tepuk tangan untuk Pak Guru dong. Ya. Terima kasih. Setiap kali kita selesai belajar, kita harus selantiasa mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru dan Bu Guru. Kenapa kita harus berterima kasih? Kenapa kita harus berterima kasih pada Bapak Guru dan Ibu Guru? Mengapa? Ya. Kita harus terbiasa berterima kasih kepada siapapun orang yang telah membantu kita dan memberi kita ilmu. Kita berterima kasih pada Pak Guru dan Bu Guru karena sudah memberi kita ilmu yang dengan ilmu itu kita menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas. Oke? Nah, anak-anakku sekalian, nanti insya Allah sekolah kalian akan dibantu oleh Pak Presiden dengan alat ini. Nah, sehingga nanti belajarnya menjadi lebih asik, belajarnya menjadi lebih menarik. Ya, selama pembelajaran jangan lupa tetap mencatat, dan kalau Pak Guru bertanya harus berani aktif bertanya juga. Kalau bertanya dijawab. Kalau ada yang dalam pikirannya ingin ditanyakan, tidak usah menunggu Pak Guru selesai, boleh bertanya. Gitu ya Pak Guru ya. Baik, Nah, baik Pak Gurunya bagus dan ganteng. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Jadi kalau belajar itu harus aktif, harus gembira, harus ceria. Oke? Nah, ceria itu kelihatan dari mana? Apa yang membuat kelihatan kita tuh ceria?
Nah, senyum, wajahnya ceria. Ya kan? Ya, kalau belajar harus senyum ya, jangan merengut. Ya, harus ceria. Kemudian boleh juga bertanya. Kalau tadi Pak Guru menceritakan mengenai burung hantu, ada nggak di sini burung hantu? Ada tidak? Ada yang bisa menirukan suara burung hantu? Nggak ada. Bingung mereka, Pak. Ada yang bisa menirukan suara burung hantu? Nggak ada. Ada yang pernah melihat burung hantu? Pernah. Ada yang pernah melihat hantu? Nah, jadi kalian ketika Pak Guru tadi menjelaskan tentang burung hantu, kalian kemudian bisa membayangkan bagaimana burung hantu itu. Burung hantu tadi makan apa? Ya? Tadi di video tadi burung hantu makan apa? Ada burung hantu makan bakwan. Ketawa. Ya, jadi kalian semua, ini tadi pelajaran tentang rantai makanan. Semua makhluk hidup itu perlu makanan. Nah, makhluk hidup itu supaya bisa bertahan, dia memang memakan makanan dari binatang yang lain atau dari makanan yang lain. Tapi kalau itu makannya memang menjadi bagian dari kebiasaannya, maka terjadilah proses namanya rantai makanan. Dengan cara seperti itu, maka kita semua makhluk hidup itu akan dapat bertahan kehidupannya. Jadi, kalau ada ular boleh nggak dibunuh? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ularnya dibunuh nanti apa yang terjadi? Kalau ular itu kenapa nggak boleh dibunuh? Ya, karena ada binatang lain yang perlu untuk makanan dari ular. Ular juga memakan binatang lain. Apa yang dimakan oleh ular? Tikus, ya betul. Siapa yang pelihara tikus? Ada nggak? Kenapa tidak ada yang pelihara tikus? Ya? Nggak ada? Ya oke. Jadi karena itu maka dengan rantai makanan ini kita harus yang pertama mengerti mengenai binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita memiliki sikap menyayangi binatang-binatang itu. Tidak boleh kita berbuat jahat bahkan kepada binatang sekalipun. Yang ketiga, kita harus menjaga kelestarian alam, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan, agar alam kita ini menjadi alam yang lestari, alamnya tidak rusak. Kalau alamnya tidak rusak, insya Allah kita hidupnya juga akan apa? Kalau alamnya tidak rusak, hidup kita akan bagaimana? Akan makmur, apalagi? Kalau alamnya tidak rusak, hidup kita akan tenang. Yang di sini, kalau alam tidak rusak, hidup kita akan bahagia. Di sini, kalau alam tidak rusak, hidup kita akan baik. Ya. Kalau alam kita tidak rusak, hidup kita akan aman. Ya. Kalau tidak rusak, hidup kita akan bahagia, aman, sehingga jangan kita merusak alam. Saya kira demikian ya. Kalian beruntung hari ini bisa belajar dengan Pak Menteri. Besok Pak Menteri kesini lagi ya. Boleh ya. Ya. Ya, kalian semua anak-anak hebat, semua harus punya semangat untuk belajar, punya semangat untuk menuntut ilmu, karena dengan kita menjadi orang yang berilmu, jadi anak-anak yang hebat, insya Allah kita hidupnya akan bahagia, akan makmur. Jadi tadi ini makmur terus ya. Kamu namanya siapa emang? Hendriawan Putra. Hendriawan Putra. Saya kira namanya makmur. Terima kasih. Jadi jangan jadi anak yang malas. Jadilah anak yang rajin, biasakan kegiatan-kegiatan yang baik.
Pak Menteri ada 7 kebiasaan yang kalian semua harus ikuti. Apa? Ada yang hafal? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa? Bangun pagi. Terus? Habis bangun masa langsung makan? Kayak ayam dong. Habis bangun pagi terus? Beribadah. Betul. Apalagi? Olahraga. Terus? Makan sehat bergizi. Ya. Yang keempat? Rajin belajar. Ya. Gemar belajar. Betul. Terus? Yang ke-6 apa? Bermasyarakat. Yang ke-7? Waktu. Yang ke-7? Tepat waktu. Tidur cepat. Siapa yang tadi malam tidur jam 12? Tidak ada. Baik, terima kasih ya. Sekali lagi kalian semua, walaupun tinggal di desa, walaupun tinggal di kampung, tidak boleh menjadi anak yang rendah diri. Harus semangat, harus rajin belajar. Insya Allah kalian semua akan menjadi anak-anak yang hebat. Begitu ya. Terima kasih. Dan oh iya, saya dibisiki oleh Pak Dirjen namanya. Ini namanya Pak Gogot Suarwoto Visi. Ini ada Bu Dirjen, Profesor Dr. Nurul Suryani. Ya. Kalau kalian belajar yang rajin bisa jadi profesor. Amin, 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 amin. Kalau kalian belajar yang rajin bisa jadi Pak Dirjen. Pak Dirjen ini kuliahnya di Amerika. Wah. Kalau Pak Menteri kuliahnya di mana kira-kira? Pak Menteri kuliahnya di Australia. Waduh, luar biasa. Orang desa juga semuanya. Semuanya orang desa. Karena rajin belajar, beliau jadi orang-orang yang hebat. Kalian semua harus menjadi anak yang hebat, lebih hebat dari kita semua. Amin. Oke, Amin. terima kasih. Ini tadi ada informasi, insya Allah sekolah kalian ini namanya sekolah apa ini? Kok ada lubang di atas ini? Namanya sekolah Batman. Insya Allah nanti sekolahnya akan direhab, diperbaiki. Ini semua nanti akan dibangun. Insya Allah sekolahnya akan dibuat 2 lantai. Nah, insya Allah ya nanti setelah Pak Menteri ada acara. Oh ini ada Pak Direktur juga ini, Pak Doktor juga. Nah ini juga Pak Direktur SD, nanti yang juga akan bersama-sama dengan Pak Guru. Insya Allah Pak Lurah, Bapak sekalian, sekolah ini akan dibangun. Insya Allah menjadi sekolah 2 lantai yang hebat, sekolahnya bagus, anak-anaknya juga belajarnya harus semakin rajin. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan? Ya. Terima kasih Bapak Menteri. Ulangi. Terima. 2, 3. Terima kasih Bapak Menteri. Siapa nama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah? Siapa namanya? Pak? Siapa namanya? Nah, siapa namanya? Dapat hadiah dari Pak Gogot, ya. Siapa namanya? Abdul Mukti. Ya, dapat. Makmur terus. Namanya Makmur. Ya. Ya, terima kasih ya. Siapa nama Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah? Pak siapa? Abdul Mukti. Tadi kan udah Pak Makmur jangan. Siapa namanya? Ulangi. Ya. Bapak Profesor Abdul Mukti. Namanya Makmur. Namanya Abdul Mukti ya, ingat-ingat ya. Kalian semua sekarang udah ketemu dengan Pak Menteri, mudah-mudahan nanti ada yang jadi menteri ya. Ya. Terima kasih ya semuanya anak-anak, terima kasih. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.